Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar pemirsa? Berjumpa dalam Sepekan Mitra Pos edisi hari ini, Minggu 3 Oktober 2021. Kami akan menyajikan berita seputar Karesidenan Pati dan Semarang dalam sepekan ini. Bersama saya Mila Chandra, inilah Sepekan Mitra Pos selengkapnya. Berita pertama pemirsa, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pati terus memantau operasional pabrik pengolah ikan di kawasan industri Jalan Pantura Pati, Juwana. Tulus Sudiharjo, PLT Kepala DLH Pati mengaku, baru-baru ini pihaknya kembali mendapatkan aduan dari warga yang berlokasi dekat kawasan industri terkait bau tidak sedap. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pati terus memantau operasional pabrik pengolah ikan di kawasan industri Jalan Pantura Pati, Juwana. Tulus Budiharjo, PLT Kepala DLH Pati mengaku baru-baru ini pihaknya kembali mendapatkan aduan dari warga yang berlokasi dekat kawasan industri terkait bau tidak sedap. Tulus menjelaskan, pengawasan di pabrik pengolah ikan bukan baru-baru saja dilakukan. Menurutnya, menangani bau memang tidak bisa dilakukan secara instan. Meski bau tak sedap hingga saat ini belum bisa dikendalikan, menurutnya penanganan limbah air di kawasan industri terus mengalami perkembangan di setiap tahunnya. Jelasnya, bau busuk dari pabrik diklasifikasikan dari dua sumber, yaitu dari limbah air dan limbah udara. Tulus mengklaim pengerjaan pembangunan instalasi perpipaan air limbah di kawasan industri cukup efektif, dibuktikan dengan laporan tes laboratorium yang dilakukan sebulan sekali. Berbeda dengan limbah udara yang berasal dari uap pembakaran bahan baku, yang menurut Tulus masih sulit ditanggulangi karena wujudnya tak terlihat. Sebanyak 13 siswa SMP Negeri 1 Winong Kabupaten Pati dinyatakan reaktif COVID-19. Satgas Penanganan COVID-19 Kabupaten Pati pun memberhentikan uji coba PTM di sekolah tersebut. Sebanyak 13 siswa SMP Negeri 1 Winong Kabupaten Pati dinyatakan reaktif COVID-19. Satgas Penanganan COVID-19 Kabupaten Pati pun memberhentikan uji coba PTM di sekolah tersebut. Ketua Satgas Penanganan COVID-19 Kabupaten Pati, Haryanto, memaparkan, langkah ini dilakukan untuk mencegah penyebaran virus corona. Pihaknya tidak mau anak didik maupun tenaga pendidik menjadi korban pandemi COVID-19. Penghentian ini dilakukan hingga tidak adanya kasus COVID-19 di SMPN 1 Winong. Setelah para siswa ini sembuh dari COVID-19, pihaknya akan mengizinkan SMPN 1 Winong menggelar uji coba PTM lagi. Saat ini siswa-siswi ini mengikuti isolasi di gedung SMPN 1 Winong sebanyak 10 siswa di ruang aula sekolah dan 3 siswa di ruang UKS. Petugas puskesmas setempat akan memantau perkembangan para siswa ini dengan melakukan penjagaan setiap waktunya. Akan ada 3 shift untuk menjaga para siswa ini. Pihaknya tidak mengizinkan guru menjaga para siswa, hanya petugas dari puskesmas yang diizinkan. Sementara itu, untuk uji coba PTM di sekolah lainnya, belum ada penghentian lantaran pihaknya belum menemukan kasus positif COVID-19 di sekolah lain. Polres Pati berhasil menggerebek pabrik minuman keras oplosan di Desa Tegal Harjo, Kecamatan Trangkil pada Selasa 28 September 2021. Polisi menangkap seorang perempuan beserta barang bukti berupa peralatan untuk produksi minuman keras oplosan. Polres Pati berhasil menggerebek pabrik minuman keras oplosan di Desa Tegal Harjo, Kecamatan Trangkil pada Selasa 28 September 2021. Polisi menangkap seorang perempuan beserta barang bukti berupa peralatan untuk produksi minuman keras oplosan. Penggerebekan tersebut dilakukan setelah polisi mendapatkan informasi tentang keberadaan pabrik miras oplosan. Informasi tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan melakukan pengecekan dan mendapati keberadaan pabrik itu. AKBP Christian Tobing menambahkan dari lokasi penggerebekan pabrik miras oplosan milik GW itu, polisi menahan seorang perempuan berinisial RF untuk dilakukan penyidikan dan pengembangan kasusnya. Berdasarkan informasi yang didapatkan oleh pihaknya, minuman oplosan tersebut sudah edar di Pati, Jawa Tengah hingga Tuban, Jawa Timur dengan harga jual per botol Rp60.000. AKBP Christian Tobing juga menjelaskan pihaknya akan mengembangkan penyidikan dan keterlibatan orang lainnya. Nantinya pihaknya akan menjerat tersangka dengan Undang-Undang RI tentang Kesehatan maupun Undang-Undang RI tentang Pangan. Ia mengimbau masyarakat untuk tidak membeli apalagi mengkonsumsi minuman beralkohol yang memabukkan dan merusak kesehatan. Sementara itu, Kades Tegal Harjo Kecamatan Trangkil Pandoyo mengaku, pihaknya tidak tahu kalau di wilayahnya terdapat pabrik yang memproduksi miras oplosan.
Berdasarkan sepengetahuannya, izin yang diketahui untuk budidaya ikan lele. Disdakperin Kabupaten Pati masih belum menerapkan aplikasi Peduli Lindungi di pasar tradisional. Hal ini disampaikan Kepala Disdakperin Kabupaten Pati, Hadi Santosa. Disdakperin Kabupaten Pati masih belum menerapkan aplikasi Peduli Lindungi di pasar tradisional. Hal ini disampaikan Kepala Disdakperin Kabupaten Pati, Hadi Santosa. Ia menjelaskan pada tahap awal penerapan aplikasi ini di Pati akan dipasang di pusat perbelanjaan modern seperti swalayan. Kemudian melihat dari karakteristik pasar tradisional sendiri memang berbeda dari mal, terutamanya para pedagang dan pengunjung. Hadi melanjutkan kebijakan dalam menerapkan aplikasi Peduli Lindungi di pasar tradisional akan ditunda terlebih dahulu. Adapun salah satu pertimbangannya adalah capaian vaksinasi yang masih rendah. Ia menegaskan nantinya semua sektor akan memakai aplikasi Peduli Lindungi seperti di pasar tradisional, tempat pariwisata, dan masih banyak lagi. Sementara itu dari Inmendagri dan aturan yang berlaku dalam PPKM bahwasanya semua tempat publik yang berpotensi terjadinya kerumunan diharapkan untuk memakai aplikasi Peduli Lindungi. Misteri pejabat yang menduduki Sekda Kabupaten Pati akhirnya terjawab sudah. Setelah menjalani proses yang panjang, Bupati Pati Haryanto akhirnya menunjuk Jumani sebagai Sekda Pati. Misteri pejabat yang menduduki Sekda Kabupaten Pati akhirnya terjawab sudah. Setelah menjalani proses yang panjang, Bupati Pati Haryanto akhirnya menunjuk Jumani sebagai Sekda Pati. Jumani dilantik menjadi Sekda Kabupaten Pati di Pendopo Kabupaten Pati pada Jumat 1 Oktober 2021 bersama beberapa pejabat tinggi pratama lainnya dan camat. Jumani menggantikan Suharyono yang purna tugas pada Kamis 30 September 2021 lantaran usianya sudah mencapai 60 tahun. Mantan Kepala Inspektorat Daerah ini mengalahkan dua calon lainnya, yaitu PLT Kepala Dishub Kabupaten Pati Teguh Widya Moko dan Kadinop UMKM Kabupaten Pati Wahyu Setiawati. Sebelum ditetapkan, seleksi Sekda Kabupaten Pati mengalami berbagai polemik dan pro kontra. Berbagai ormas hingga anggota DPRD Kabupaten Pati menolak pencalonan Jumani untuk menjadi Sekda. GP Ansor dan Banser Kabupaten Pati menanggapi Jumani tidak Pancasialis. Ia diduga berafiliasi dengan organisasi terlarang HTI. Menanggapi hal ini, Ketua Panitia Seleksi Sekda Suharyono menampik. Suharyono mengatakan semua calon Sekda sudah menjalani berbagai TWK dan telah dinyatakan layak menjadi pejabat di Kabupaten Pati. Para calon juga dinyatakan patuh dengan undang-undang serta aturan yang ada. Pihaknya meyakinkan bahwa para calon Pancasilais. Sementara itu, dalam sambutan ketika pelantikan, Wakil Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara, Tasdik Kinanto mengatakan bahwa Jumani merupakan salah satu calon yang terbaik dari 3 calon yang telah dinilai panitia seleksi. Ia meminta Jumani dan pejabat-pejabat lain yang dilantik menjaga amanah. Menurutnya amanah ini akan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat Kabupaten Pati. Dalam acara ini juga dilakukan pelantikan dan pengambilan sumpah janji jabatan pejabat tinggi pratama, pejabat administrator, dan pejabat pengawas di lingkungan Pemkab Pati. Informasi tadi sekaligus menjadi sajian akhir dari Sepekan Mitra Pos. Informasi mengenai berita dan kejadian terupdate sekali dengan Pati dan Semarang dapat Anda akses di www.mitrapos.com. Kini saatnya saya Mila Chandra beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap patuhi protokol kesehatan dan sampai jumpa.